Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini saya ingin berbagi satu informasi yang mana informasi ini merupakan informasi penting yang semestinya diketahui oleh Bapak Ibu honorer, di mana informasi ini adalah berupa penjelasan tentang status honorer yang akan direkrut dan diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes sesuai dengan yang tertuang di dalam RUU ASN bila disahkan menjadi Undang-Undang ASN. Nah, Bapak Ibu, di sini kita jangan salah paham tentang status honorer. Karena banyak yang bertanya-tanya bagaimana dengan status honorer K1 dan K2 yang seterusnya dan bagaimana dengan honorer ini dan itu. Bapak Ibu simak penjelasan ya pemerintah di sini tentang status honorer. Tentunya tidak hanya K2 dan K1. Masih banyak jenis honorer yang lain. Simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian pula dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Katanya jangan keliru, tenaga honorer kategori 1 dan kategori 2 yang dimaksud oleh pemerintah akan diangkat menjadi PNS. Ternyata ini penjelasan lengkapnya. Nah, Bapak Ibu ikuti terus informasinya yang berupa penjelasan tentang status honorer. Bagi tenaga honorer, terdapat informasi penting mengenai kategori tenaga honorer yang dimaksud oleh pemerintah dalam hal pengangkatan jadi PNS. Di mana pemerintah menyebutkan terdapat tenaga honorer dengan kategori 1 dan kategori 2 yang wajib diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Bagaimana mekanisme pengangkatannya Bapak Ibu? Ingat bahwa sesuai dengan informasi yang sedang hangat beredar di publik, bahwa pengangkatan honorer yang dimaksud adalah pengangkatan tanpa seleksi tes, kecuali seleksi administrasi dan verifikasi dan validasi SK pengangkatan. Kabar pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil disampaikan melalui RUU RI tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau tentang ASN. Di dalam isi RUU ASN tersebut dijelaskan bahwasanya terdapat tenaga honorer, pegawai tidak tetap atau PTT, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang wajib diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Jadi kalau tadinya Bapak Ibu ya K2 dan K1 itu sudah terkhusus dan terpatok statusnya. Dan masa kerja serta usianya juga itu sudah ada patokannya. Nah, di sini pemerintah menjelaskan bahwa bukan hanya K1 dan K2, tetapi semua jenis honorer yang tercover pada kebutuhan ASN. Ya, seperti yang dijelaskan di sini, tenaga honorer, PTT atau pegawai tidak tetap, kemudian pegawai tetap non pegawai negeri sipil, dan tenaga kontrak. Nah, tentunya di sini mungkin status K1 dan K2 tercover. Jadi bukan hanya K1 dan K2 saja, itulah penjelasan tentang status honorer. Hal tersebut disampaikan melalui pasal 131A ayat 1 yang menjelaskan bahwasannya non-aparatur sipil negara yang telah disebutkan yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan hingga dengan tanggal 14 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun. Jadi ini satu hal yang perlu dikutip Bapak Ibu ya. Bekerja secara terus-menerus sampai dengan atau hingga ya dengan tanggal 15 Januari ya, itu maksudnya SK-nya berdasarkan surat keputusan hingga dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS dengan satu hal yang perlu diperhatikan yaitu batasan usia pensiun. Selain itu, pengangkatan non-ASN, non-aparatur sipil negara menjadi pegawai negeri sipil juga didasarkan pada seleksi administrasi
yang berupa verifikasi dan validasi data mengenai surat keputusan pengangkatan. Dalam hal ini, pengangkatan non-aparatur sipil negara menjadi pegawai negeri sipil akan dilakukan dengan memprioritaskan non-aparatur sipil negara yang memiliki masa kerja paling lama dan juga yang bekerja pada bidang fungsional, pelayanan publik seperti pendidikan, penelitian, kesehatan, dan pertanian, serta bidang administrasi. Nah, satu kunci yang perlu kita simak di sini Bapak Ibu yaitu bekerja paling lama. Ya. Tentunya kalau masih ada sisa honorer K1 dan K2, maka itulah prioritas mungkin karena mereka adalah status honorer yang sudah bekerja paling lama. Demikian dengan Bapak Ibu honorer yang lain yang mungkin bukan status K2. Nah, di sini tidak diikat satu status ya, tetapi dijelaskan bidang apa saja yang akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil, yaitu bekerja ya di bidang fungsional, pelayanan publik seperti pendidikan, penelitian, kesehatan, dan pertanian, serta di bidang administrasi. Nah, artinya semua honorer yang bekerja di beberapa bidang ini, itulah yang jadi prioritas untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes, sesuai dengan amanat RUU ASN bila disahkan menjadi Undang-Undang ASN. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ya satu hal yang perlu kita simak, bukan hanya dengan status K1 dan K2. Kemudian Bapak Ibu K1 dan K2 bukan tidak di cover, bukan tidak diangkat, tetapi sudah jelas statusnya adalah honorer yang sudah mengabdi paling lama. Tidak hanya itu saja, pengangkatan pegawai negeri sipil juga akan dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, ijazah pendidikan, gaji, dan juga tunjangan yang didapatkan sebelumnya. Nah, di sini tentunya mungkin dalam hal pengangkatan, hal ini juga dipertimbangkan. Ya, satu hal yang perlu disimak yaitu tentang gaji. Ya, maka tentunya ya pemerintah tidak mengangkat dengan status ataupun ya keadaan honorer itu nantinya setelah diangkat menjadi PNS mengalami kerugian. Misalnya kalau selama ini gajinya sudah sekian juta, misalnya 5 juta, lalu setelah diangkat tinggal menerima 2 juta misalnya, maka honorer tersebut dia pasti tidak mau. Nah, makanya di sini diajak oleh pemerintah bagaimana pertimbangan pengangkatannya, yaitu masa kerja, ijazah pendidikan, gaji, dan juga tunjangan yang didapatkan sebelumnya. Kemudian di ayat 5 juga disebutkan bahwa tenaga honorer, PTT, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak akan diangkat menjadi PNS langsung oleh pemerintah pusat. Ya, diangkat menjadi PNS secara langsung oleh pemerintah pusat. Di pasal selanjutnya juga disampaikan apabila non-ASN tidak berkenan untuk diangkat menjadi PNS, dapat membuat surat pernyataan ketidaksediaan untuk diangkat menjadi PNS. Lebih lanjut terkait dengan tenaga honorer kategori 1 dan kategori 2, di dalam isi RUU ASN tersebut dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan kategori 1 dan kategori 2 adalah sebagai berikut. Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai dari APBN dan anggaran pendapatan belanja negara atau APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dengan kriteria diangkat oleh pejabat yang berwenang bekerja di instansi pemerintah. Jadi, itu penjelasannya Bapak Ibu ya. Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai dari APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dengan kriteria diangkat oleh pejabat yang berwenang dan bekerja di instansi pemerintah. Dengan masa kerja minimal 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2005. Nah, jadi ingat Bapak ya, 2005. Kalau sekarang 2022 berarti ya itu sudah berapa lama masa kerjanya. Dan hingga saat ini masih bekerja secara terus-menerus. Jadi tidak putus-putus sejak 2005 sampai 2022 ya, bahkan sampai diangkat nantinya menjadi PNS. Rutinitas pekerjaannya adalah sebagai honorer di instansi pemerintah. Kemudian yang berusia minimal 19 tahun dan tidak diperbolehkan berusia lebih 46 tahun pada tanggal 1 Januari 2006. Kemudian kategori 2, tenaga honorer yang mendapatkan penghasilan dibiayai bukan dari APBN dan APBD,
dengan kriteria diangkat oleh pejabat yang berwenang, ya. Artinya penghasilannya bukan dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan bukan juga dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Itulah kategori 2. Kemudian bekerja di instansi pemerintah, masa kerja minimal 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan hingga saat ini masih bekerja secara terus-menerus, berusia minimal 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun pada tanggal 1 Januari 2006. Inilah informasinya Bapak Ibu tentang penjelasan ya honorer atau status honorer kategori 1 dan kategori 2. Sekali lagi, satu kesimpulan yang perlu kita petik di sini, bukan hanya dengan status K1 dan K2, karena status K1 dan K2 itu sudah terikat. Jadi semua jenis honorer yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana amanat dari RUU ASN ini bila disahkan menjadi Undang-Undang ASN. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.